Halo Sobat Angler semuanya, kembali lagi bersama saya di DF Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi dan rekomendasi seputar reel power handle murah versi saya di penghujung tahun 2020 ini. Ada beberapa reel keluaran baru dan ada juga beberapa reel yang sudah agak lama tetapi masih recommended sekali untuk penggunaan di waktu sekarang dengan harga yang bisa dibilang terjangkau. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini ke rekan-rekan yang lainnya. Semoga nanti apa yang ada di video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Langsung saja kita bahas dari reel yang pertama. Ada Kyoto Tracker. Nah, reel dari Kyoto ini sendiri dia memiliki spesifikasi tentunya sudah power handle ya, power screw in handle, kemudian sudah one way juga. Untuk spool dia sudah menggunakan spool metal. Gear drive untuk tarikan sudah sangat kuat dengan menggunakan bahan zinc. Kemudian untuk handle-nya sendiri dia bisa dipindah antara kiri dan juga kanan. Kemudian sudah menggunakan 9+1 bearing. Untuk gear rasionya sendiri dia berkisar di antara 5.0 banding 1. Untuk harganya sendiri Kyoto Tracker ini dibanderol dengan kisaran harga 145 hingga 160 ribuan. Untuk penggunaan senar yang dapat ditampung pada spool untuk ukuran 600 ini bisa menampung 130 meter untuk ukuran 0,2, 90 meter untuk ukuran 0,25 dan 30 dan 50 meter untuk ukuran 0,3. Untuk Kyoto Tracker ini sendiri dia terdapat 3 variasi list warna, ada yang warna biru, ada warna merah, dan ada juga yang warna hijau. Tentunya reel ini sudah sangat mampu untuk kebutuhan mancing harian dengan target ikan yang tidak terlalu besar. Dengan kisaran maksimal drag di antara 10 kg, reel ini juga masih cukup mampu. Dan reel ini juga menyediakan ukuran yang kecil, sehingga mungkin bagi kalian yang ingin menggunakan teknik casting atau ultralight dengan dana atau budget yang terbatas bisa menjadi rekomendasi untuk menggunakan reel Kyoto Tracker ini sendiri. Lanjut kita ke produk berikutnya, yaitu ada Orca Antarctic. Nah, salah satu produk reel varian dari Orca ini sendiri, dia memiliki spesifikasi 5 ball bearing yang sudah diaplikasikan pada reel ini, super strong drive gear, sudah one way juga. Kemudian untuk handle-nya dia bisa dipindah antara di kanan dan di kiri. Untuk spoolnya sendiri dia sudah menggunakan aluminium. Kemudian pada bagian handle-nya, pada bagian EVA-nya dia menggunakan EVA yang sedikit round, tadi sedikit membulat, sehingga saat kalian pegang ini akan lebih enak untuk fight dengan ikan. Untuk variasi reel Orca Antarctic ukuran 1000 dia memiliki kapasitas penampungan senar berkisar di 215 meter untuk senar ukuran atau PE yang kecil 0,18, kemudian 175 meter untuk ukuran 0,20 dan 110 meter untuk senar ukuran 0,25. Untuk reel yang ukuran 2000 dia memiliki kapasitas spool 240 meter untuk yang ukuran 118 atau 0,18, memiliki kapasitas 195 meter untuk yang ukuran 0,20 dan 125 meter untuk kapasitas 0,25.
Reel ini sendiri dibanderol dengan kisaran harga 150.000 kurang lebih untuk yang ukuran 1000. Dari desainnya sendiri, reel ini sudah tampak cukup kokoh dengan model handle yang sudah power handle. Lanjut yang ketiga ada Blade TGX 150 UL. Saya tidak begitu paham dengan kode UL pada reel ini, apakah dia memang spesifikasinya untuk ultralight. Tapi jika dilihat dari bentuk dan ukurannya sendiri atau size-nya, memang reel ini sangat cocok digunakan dengan teknik casting atau ultralight, mengingat reel ini sendiri dia berukuran mungil, berukuran kecil, tetapi dia termasuk reel yang cukup kuat. Untuk Blade TGX ini sendiri, dia memiliki spesifikasi 6+1 stainless steel ball bearing system. Untuk gear rasionya dia 5.2:1. Untuk maksimal dragnya, nah ini dia bisa sampai 5 kg. Cukup kuat untuk ikan-ikan yang biasanya dipancing atau ditargetkan dengan teknik casting atau ultralight. Kemudian untuk beratnya, reel ini dia memiliki berat 155 gram. Tentunya sudah power handle, spoolnya juga sudah metal. Untuk bodinya sendiri dia berbahan dasar grafit. Kemudian untuk kapasitas spool dia bisa menampung 180 meter untuk yang ukuran 0,16, kemudian 140 meter untuk senar ukuran 0,20 dan 100 meter untuk senar ukuran 0,25. Reel murah dengan harga yang terjangkau tetapi tidak mengurangi kualitasnya. Dan reel ini sendiri dia juga tampil dengan desain yang cukup menarik ya, cukup eksentrik. Warnanya dia kombinasi hijau kuning atau hijau agak seperti telur asin, kemudian pada bagian spoolnya dia menggunakan warna dominan hitam doff. Tentunya ini salah satu pilihan bagi kalian yang mungkin mencari reel murah dengan ukuran yang tidak terlalu besar, mudah dibawa, tidak berat, namun cukup mumpuni untuk fight dengan ikan-ikan yang cukup besar, bahkan sampai 5 kg. Lanjut ke produk yang ketiga. Di sini ada reel Orca Jaguar. Kembali lagi ke produk Orca. Untuk reel ini sendiri dia terdapat cukup banyak variasi ya, mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Seperti halnya Orca Antartik tadi, untuk Orca Jaguar ini dia memiliki bagian handle Eva handle yang juga sedikit round, hanya bedanya dia ada tekstur lekukan di sana sehingga dia seperti buah labu bentuknya. Untuk spesifikasinya sendiri sudah menggunakan spool aluminium, handlenya sudah metal juga, power handle. Reel ini cukup ringan ya, tetapi tidak mengurangi kekuatan dari reel ini sendiri. Untuk ball bearing yang digunakan yaitu 4+1 ball bearing dengan rasio 5.2:1. Untuk reel yang ukuran 1000 dia memiliki berat 240 gram. Untuk yang ukuran 2000 memiliki berat 245 gram. Untuk yang ukuran 3000 250, ukuran 4000, 5000 dan 6000 dia memiliki berat di kisaran 265 gram. Nah, untuk reel ini sendiri dia tampil dengan dominasi warna hitam glossy dan warna emas pada bagian spool dan juga handle. Ini mengingatkan saya pada reel-reel di harga sekitar 200-an lebih yang kebanyakan dia memakai kombinasi warna seperti ini. Ada Kyoto Jasper, Daido Daimos dan sebagainya. Dan reel ini tentu sangat cocok bagi kalian yang sedang mencari reel dengan budget tidak terlalu mahal tetapi kualitasnya sudah
cukup baik untuk fight di spot-spot sungai, muara, danau, dan sebagainya. Untuk penggunaan di laut, reel ini kurang disarankan mengingat untuk reel kisaran harga 200 ribuan biasanya belum dilengkapi dengan seal sama halnya seperti reel ini, sehingga sangat rawan sekali terjadi karat pada bagian-bagian dalam dan pada bagian-bagian yang penting. Lanjut kita ke produk berikutnya. Di sini ada Iroli Santuy. Nah, ini produk-produk baru dari Iroli yang dia datang dengan harga yang cukup terjangkau, tetapi kualitasnya menurut saya sangat-sangat bagus untuk produk pancing pada kisaran harga di situ. Nah, untuk yang pertama ini ada Iroli Santuy HR yang dia dibanderol pada kisaran harga sekitar 160-an sampai 200 ribuan tergantung dengan variasi ukuran yang dipilih. Untuk spesifikasinya sendiri, Iroli Santuy ini dia dibekali dengan 12 plus 1 ball bearing, sudah power handle, power screw in handle with a CNC cutting. Kemudian like rigid aluminium spool, dia sudah menggunakan metal pada bagian spoolnya. Kemudian dragnya model drag knob putar pada bagian depan spool. Kemudian pada bagian bodinya sendiri dia berbahan dasar grafit yang tentunya sudah cukup kokoh untuk kebutuhan mancing harian. Untuk variasi 1000 dia memiliki line capacity 245 meter untuk yang ukuran 0,25, kemudian 170 meter untuk ukuran senar 0,30 dan 125 meter untuk senar ukuran 0,35 mm. Untuk kombinasi warnanya sendiri dia menggunakan kombinasi emas pada bagian spool dan juga handle. Kemudian pada bagian bodi rotor dia lebih ke warna hitam agak keabu-abuan. Lanjut, yang keenam ada Bossque Strike. Nah, ini produk Bossque ini sendiri khususnya yang strike dia hadir dengan beberapa variasi ukuran reel yang cukup kecil untuk teknik casting. Dia tersedia mulai dari ukuran 500, kemudian ada juga yang 800 yang biasanya banyak orang cari. Ukuran yang cocok untuk teknik casting adalah ukuran yang berkisar di antara 800 sampai 1000. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian yang mungkin sedang mencari reel untuk casting juga. Untuk reel Bossque Strike ini sendiri dia dibekali dengan 9 plus 1 ball bearing. Kemudian untuk gear rasionya berkisar di antara 4.8 banding 1 dan tentunya sudah power handle, power screw in handle. Pada bagian handle-nya sendiri dia didominasi dengan warna emas, begitu juga pada bagian spool. Kemudian pada bagian bodi dia menggunakan bahan dasar grafit. Kemudian pada bagian knob spool bagian depan atau pengunci dragnya dia berwarna silver atau berwarna metalik. Lanjut kita ke produk berikutnya, ada Nex Arctica. Nah, ini adalah salah satu produk yang cukup terjangkau dari Nex. Untuk harganya sendiri, Nex Arctica ini berkisar di antara 180-an sampai 200 ribuan. Nah, ini tergantung dengan toko yang menjualnya. Untuk beberapa link pembelian nanti akan saya sertakan di deskripsi, sehingga mungkin kalian yang tertarik bisa langsung cek link dan melakukan pembelian pada toko-toko online yang sudah saya sertakan linknya.
Untuk spesifikasinya sendiri, Nex Arctica ini dibekali dengan 10+1 ball bearing, kemudian gear ratio-nya berkisar di antara 5.2/1, menggunakan screw in handle CNC cutting dengan bahan aluminium ya atau metal. Kemudian pada bagian spool dia juga sudah menggunakan spool metal atau aluminium. Untuk bodinya sendiri dia menggunakan bahan dasar grafit. Untuk Nex Arctica ini dia memiliki dua varian warna, yaitu warna silver dan juga warna biru navy, biru yang agak gelap atau agak abu. Nah, ini penampakannya untuk varian yang silver dan juga varian yang biru. Lanjut kita ke produk berikutnya. Yang kedelapan ada Iroli Izanagi. Nah, ini salah satu produk dari Iroli lagi yang menurut saya ini sangat recommended untuk dibeli, reel dengan harga yang terjangkau di kisaran harga 170 sampai 185 ribuan, dan tentunya spesifikasi dan material dari reel ini terlihat sangat kokoh sekali ya, sangat mumpuni untuk kegiatan mancing harian dengan target ikan yang tidak terlalu besar. Untuk reel Iroli Izanagi ini sendiri, baik dari varian 1000 sampai varian tertingginya varian 6000, dia dibekali dengan 12+1 ball bearing, kemudian sudah menggunakan power handle, power screw in handle, CNC cutting with EVA knob. Knobnya ini dia menggunakan spons EVA warna hitam dengan tipe round, bulat tetapi bukan bulat yang besar, jadi bulatnya seperti bentuk buah labu. Kemudian like rigid aluminium spoolnya sudah metal. Kemudian drag sistemnya di depan, penguncian ditutup atau knob spoolnya. Kemudian untuk gear rasionya berkisar di 5.2/1. Untuk maksimal dragnya sendiri yang ukuran 1000 dia bisa sampai 8 kilo, ukuran 2000 bisa sampai 10 kilo, ukuran 3000 maksimal dragnya bisa 12 kilo, ukuran 4000 dan 6000 dia juga 12 kilo. Ini tentu reel yang cukup kuat, bahkan mungkin ya sangat kuat menurut saya di kisaran harga 170 sampai 185 ribu, ini tidak sampai 200 ribu. Nah, ini penampakannya pun reel ini juga terlihat sangat kokoh dan sangat mewah ya, dengan kombinasi warna gold atau emas, silver pada handle, dan juga bodinya yang berwarna gelap agak ke biru navy. Untuk bahannya sendiri, pada bagian bodi dia sudah memakai bahan grafit yang tentunya cukup kuat untuk reel ini. Lanjut ke reel yang terakhir, ini masih dari produk Iroli lagi, yaitu Iroli Ganbate. Nah, ini ada 3 sendiri produk dari Iroli yang masuk pada video atau pembahasan ini, karena memang beberapa waktu terakhir ini reel yang dikeluarkan Iroli ini cukup bagus dan harganya pun terjangkau. Untuk Iroli Ganbate ini dia sama sebenarnya, terdiri dari variasi yang cukup banyak, mulai 1000 sampai 6000. Untuk yang
1.000 sampai 3.000, kisaran harganya berkisar di 170 sampai 180-an ribu ya, tergantung pada toko yang kalian beli. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri hampir sama dengan Iroli Izanagi tadi. Dia menggunakan 12+1 ball bearing, sudah power screw in handle, CNC cutting, EVA knob-nya pun dia tidak begitu berbeda, hanya dia modelnya tidak membulat seperti halnya Iroli Izanagi tadi. Untuk sistem penguncian atau pengereman sama, menggunakan front track system atau penguncian pada bagian knob spool. Smooth operation. Untuk bagian bodinya sendiri, reel Iroli Ganbate ini dia lebih ke warna dominannya adalah warna silver atau metalik ya, pada bagian spool, pada bagian handle maupun pada bagian bodi. Untuk bagian handle dan bagian spool dia sudah menggunakan bahan metal. Kemudian untuk bagian bodi sendiri dia menggunakan bahan grafit ya, sehingga untuk kekuatannya pun sendiri dia sudah cukup kuat, jauh lebih kuat daripada bahan plastik pada reel-reel murah. Nah, tetapi demikian untuk reel yang sudah saya bahas tadi, dari reel pertama sampai yang ke-9 ini adalah reel yang peruntukannya adalah untuk reel pada air tawar. Jadi jangan digunakan untuk mancing di laut. Bukan tidak bisa, tetapi untuk reel ini belum dilengkapi dengan seal, sehingga dia lebih mudah kotor, lebih mudah kemasukan air asin, dan tentunya dia mudah untuk terjadi karat atau timbul karat, sehingga dapat mengganggu komponen-komponen pada reel ini. Tapi untuk penggunaan pada air tawar ini sudah cukup bagus tentunya. Namun demikian juga tentu perawatan pada reel-reel ini juga diperlukan, pembersihan rutin supaya komponennya tetap prima. Itu tadi sedikit ulasan tentang reel power handle murah versi saya di penghujung tahun 2020 ini. Buat kalian yang mungkin sedang mencari tackle pancing, bisa jadi salah satu rekomendasi reel berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk rekomendasi dan ulasan alat pancing yang lain, kalian bisa cek video lain di channel saya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share video-video ini ke rekan yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada saran ataupun komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir.